Baik, perkenalkan nama saya Gabriel Lestriani. Di video ini saya akan membahas soal mengenai tugas activity based cost atau ABC. Di sini soalnya jumlah produksi untuk kalkulator matematika 85.000 unit, kalkulator keuangan 125.000 unit, kemudian direct material atau biaya bahan baku atau juga kita bisa singkat DM itu untuk kalkulator matematika $200.000, kemudian kalkulator keuangan $300.000. Kemudian direct labor atau biaya tenaga kerja langsung atau kita singkat DL untuk kalkulator matematika $50.000, kemudian kalkulator keuangan $100.000. Mesin hournya atau jam mesin untuk kalkulator matematika 25.000, kalkulator keuangan 50.000. Kemudian number of production runs atau jumlah inspeksi itu kalkulator matematika 50, kalkulator keuangan 50. Inspection hour atau jam inspeksi kalkulator matematika 1.000, kalkulator keuangan 500. Lalu mesin cost yaitu $375.000, setup cost $120.000, inspection cost $105.000, total factory overhead cost atau FOH $600.000. Kemudian beban penjualannya $650.000, beban administrasi $510.000. Kalkulator matematika yang terjual 83.000 unit, kemudian kalkulator keuangan yang terjual 123.000 unit. Yang diminta itu hitunglah biaya produksi per unit menggunakan metode tradisional dengan dasar pengenaan tarif FOH, setup cost, dan ABC. Yang kedua, hitunglah hasil penjualan dari kedua kalkulator. Yang ketiga, buatlah laporan laba rugi untuk kedua metode tradisional dan ABC. Yang keempat, jika perusahaan menginginkan kontribusi margin 40%, berapakah gross profit dan net profit yang diperoleh? Yang kelima, berapakah harga transfer minimal untuk kedua kalkulator tersebut? Kemudian yang kita cari itu, dari mana kita bisa mendapatkan 75.100 dan 1.500. Ini didapat dari penjumlahan antara mesin hours atau jam mesin, kalkulator matematika senilai 25.000 dan kalkulator keuangan senilai 50.000, hasilnya itu 75.000. Kemudian number of production runs atau jumlah inspeksi, kalkulator matematika sejumlah 50, kalkulator keuangan 50, dijumlahkan menjadi 100. Kemudian inspection hour atau jam inspeksi, kalkulator matematika 1.000 dan kalkulator keuangan 500, sehingga dijumlahkan hasilnya menjadi 1.500. Kemudian 5, 1.200, dan 70 ini didapat dari mesin cost 375.000 dibagi dengan 75.000, maka akan mendapatkan 5. Kemudian setup cost 120.000 dibagi dengan 100 akan mendapatkan 1.200. Kemudian 105.000 dari inspection cost dibagikan dengan 1.500, maka akan mendapatkan hasil 70. Kemudian tarif BOP senilai 8 ini kita dapat dari total factory overhead cost atau FOH senilai $600.000 dibagi dengan 75.000, maka hasilnya adalah 8. Dan yang diminta pertama dari soal itu, hitunglah biaya produksi per unit menggunakan metode tradisional dengan dasar pengenaan tarif FOH, setup cost, dan ABC. Di sini, untuk metode tradisional, DM atau direct material dan DL itu atau direct labor, nilainya itu langsung saja kita copy paste dari soal ini. Kemudian FOH, nilai FOH dari kalkulator matematika itu kita dapat dari tarif BOP senilai 8
dikalikan dengan mesin hour atau jam mesin dari kalkulator matematika 25.000, maka hasilnya itu 200.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, FOH-nya itu 400.000. Kita dapat dari tarif BOP 8 dikalikan dengan mesin hour atau jam mesin senilai 50.000, jadi hasilnya itu 400.000. Kemudian CP atau kita juga bisa sebut harga jual atau harga produksi, ini nilainya 450.000 untuk kalkulator matematika, didapat dari penjumlahan 200.000 ditambah 50.000 ditambah 200.000, maka hasilnya 450.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, CP-nya itu senilai 800.000, didapat dari 300.000 ditambah 100.000 ditambah 400.000, maka hasilnya 800.000. Kemudian CP per unit. Untuk kalkulator matematika didapatkan hasil 5. 5 ini didapat dari CP senilai 450.000 dibagi dengan nilai kalkulator matematika yang terjual itu 83.000 unit, maka 450.000 dibagi dengan 83.000, hasilnya itu 5. Kemudian untuk kalkulator keuangan senilai 6. Ini didapat dari 800.000, CP 800.000 dibagi dengan kalkulator keuangan yang terjual 123.000 unit, maka hasilnya itu 6. Hasilnya itu 6. Kemudian untuk activity based costing atau ABC. Sama dengan metode tradisional, nilai dari DM dan DL baik itu kalkulator matematika dan kalkulator keuangan itu tinggal kita copy paste saja dari soal. Kemudian nilai FOH. FOH untuk kalkulator matematika ini kita dapat dari 5 dikalikan dengan mesin hour atau jam mesin senilai 25.000, maka didapat hasilnya 125.000. Kemudian 60.000 ini kita dapat dari 1.200 dikalikan dengan number of production runs atau jumlah inspeksi senilai 50, maka hasilnya itu 60.000. Kemudian 70.000 ini kita dapat dari 70 dikali dengan inspection hours atau jam inspeksi senilai 1.000, maka hasilnya itu 70.000. Kemudian FOH untuk kalkulator keuangan itu 250.000 ini kita dapat dari 5 dikali dengan mesin hours atau jam mesin kalkulator keuangan itu 50.000, maka hasilnya 250.000. Kemudian 60.000 ini kita dapat dari 1.200 dikalikan dengan number of production runs atau jumlah inspeksi dari kalkulator keuangan senilai 50, maka didapat hasilnya 60.000. Kemudian 35.000 ini kita dapat dari 70 dikalikan dengan inspection hours atau jam inspeksi dari kalkulator keuangan senilai 500, maka didapat hasilnya 35.000. Kemudian CP atau harga produk atau harga jual. Ini didapat untuk kalkulator matematika senilai 505.000 ini didapat dari 200.000 ditambah 50.000 ditambah 125.000 ditambah 60.000 ditambah 70.000, maka hasilnya 505.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, hasil CP-nya itu dijumlahkan juga 300.000 ditambah 100.000 ditambah 250.000 ditambah 60.000 ditambah 35.000, maka hasilnya 745.000. Kemudian CP per unit ini didapat dari 500 untuk kalkulator matematika, nilai CP-nya itu 505.000 dibagi dengan kalkulator matematika yang terjual itu 83.000 unit, maka hasilnya itu 6. Kemudian untuk CP per unit kalkulator keuangan itu didapat 6. 6 ini didapat dari 745.000
745.000 nilai CP dibagikan dengan kalkulator keuangan yang terjual senilai 123.000 unit, maka hasilnya itu 6. Kemudian yang diminta kedua dari soal itu, hitunglah hasil penjualan dari kedua kalkulator. Yang pertama itu hasil penjualan pada metode konvensional. Untuk kalkulator matematika, produk yang terjual itu di soal tadi 83.000 unit. Kemudian harga produksi per unit itu senilai 5. Maka untuk mendapatkan harga jual dengan kontribusi margin 40% itu dihitung dengan cara 83.000 dikalikan dengan 5 dikali 40%, maka hasilnya 166.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, produk yang terjual itu 123.000 unit. Kemudian harga produksi per unit itu 6. Kemudian 295.200 rupiah, $200 ini didapat dari 123.000 dikalikan dengan 6 dikali dengan 40%. Kemudian untuk yang kedua, hasil penjualan metode activity based costing. Untuk kalkulator matematika, produk yang terjual itu 83.000 unit, harga produksi per unit itu 6. Kemudian cara mendapat harga jual dengan kontribusi margin 40% itu 83.000 dikalikan dengan 6 dikali dengan 40%, maka akan mendapatkan 199.200 $. Kemudian untuk kalkulator keuangan, produk yang terjual itu 123.000 unit, kemudian harga produksi per unit itu 6. Kemudian cara mencari hasil penjualan dengan kontribusi margin 40% itu didapat dari 123.000 dikali dengan 6 dikali dengan 40%, maka hasilnya adalah 295.200 $. Kemudian yang diminta ketiga dari soal itu, buatlah laporan laba rugi untuk kedua metode tradisional dan ABC. Untuk laporan laba rugi metode tradisional, kita menentukan dulu penjualannya. Untuk kalkulator matematika, volume penjualan atau juga disebut kalkulator matematika yang terjual itu 83.000. Kemudian harga jualnya atau CP itu senilai 450.000. Penjualan untuk kalkulator matematika itu kita dapat dari perkalian antara volume penjualan dan harga jual, di mana 83.000 dikali 450.000 adalah nilainya 37.350.000.000 $. Kemudian untuk kalkulator keuangan itu volume penjualan itu senilai 123.000, kemudian harga penjualan itu senilai 800, dan untuk nilai penjualannya itu kita dapatkan 123.000 dikali 800.000, maka hasilnya 98.400.000.000 $. Kemudian untuk harga pokok penjualan, kalkulator matematika itu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead itu kita ambil dari yang diminta pertama tadi, DM, DL, dan FOH, di mana
nilai biaya bahan baku itu 200.000, biaya tenaga kerja langsung itu 50.000, dan biaya overhead-nya 200.000. Kemudian ini kita jumlahkan. Untuk kalkulator matematika kita jumlahkan 200.000 ditambah 50.000 ditambah 200.000 sama dengan 450.000. 450.000 ini kita kurangkan dengan nilai dari penjualan. Jadi 37.350.000.000 dikurangi 450.000, maka hasilnya 37.349.550.000 dolar untuk nilai laba kotor dari kalkulator matematika. Kemudian untuk kalkulator keuangan, biaya bahan baku langsung itu senilai 300, kemudian biaya tenaga kerja langsung senilai 100, kemudian FOH atau biaya overhead itu senilai 400.000. Kemudian kita jumlahkan juga untuk kalkulator keuangan. 300.000 ditambah 100.000 ditambah 400.000, maka hasilnya 800.000. Laba kotor, hasil laba kotornya itu kita ambil dari 98.400.000.000 dolar dikurangi dengan 800.000, maka hasil laba kotor untuk kalkulator keuangan adalah 98.399.200.000 dolar. Kemudian untuk beban penjualan, kalkulator matematika dan kalkulator keuangan itu sama. Ini beban penjualannya 650.000, kemudian beban administrasinya 510.000 dolar. Kemudian ini kita jumlahkan juga, dan nilainya itu 1.160.000. Kemudian untuk kalkulator matematika, untuk menghitung laba bersih sebelum pajak, kita kurangi 37.349.550.000 dikurangi dengan 1.160.000, maka hasilnya adalah 37.348.390.000 dolar. Kemudian sama dengan kalkulator keuangan, hasil dari penjumlahan beban penjualan dan beban administrasi itu 1.160.000. Ini kemudian kita kurangkan dengan 98.399.200.000 dolar dikurangi dengan 1.160.000, maka hasil laba bersih sebelum pajak untuk kalkulator keuangan itu senilai 98.399.040.000 dolar. Untuk laporan laba rugi metode activity based costing atau metode ABC, untuk kalkulator matematika penjualan, volume penjualannya itu 83.000, kemudian harga jualnya 505.000, sehingga harga jumlah penjualan untuk kalkulator matematika itu 83.000 dikalikan 505.000, hasilnya 41.915.000.000 dolar. Kemudian untuk kalkulator keuangan, volume penjualannya 123.000, harga jualnya 745.000. Untuk mendapatkan hasil penjualan dari kalkulator keuangan, 123.000 dikali 745.000, maka hasilnya itu 91.635.000.000 dolar. Harga pokok penjualan untuk kalkulator matematika, biaya bahan bakunya itu 200, kemudian biaya tenaga kerja langsung itu
50.000. Lalu untuk kalkulator keuangan, biaya bahan baku langsung itu senilai 300 dan biaya tenaga kerja langsung itu senilai 100. Kemudian biaya overhead. Untuk kalkulator matematika, mesin hour-nya itu 125.000. Kemudian number of production runs atau jumlah inspeksi senilai 60.000. Kemudian inspection hour atau jam inspeksi senilai 70.000. Kemudian untuk kalkulator matematika, untuk mendapatkan laba kotornya, 125.000 ditambah 60.000 ditambah 70.000 senilai 505.000. Kemudian 41.915 juta dolar dikurangi dengan 505.000, maka hasil dari laba kotor kalkulator matematika 41.914 juta 495.000 dolar. Kemudian untuk kalkulator keuangan, mesin hour-nya itu 250.000. Kemudian number of production runs itu senilai 60.000. Kemudian inspection hour senilai 35.000. Lalu kita jumlahkan 250.000 ditambah 60.000 ditambah 35.000 itu senilai 745.000. Untuk mendapatkan hasil laba kotor dari kalkulator keuangan, maka 91.635 juta dikurangi dengan 745.000, maka hasil laba kotornya itu 91.634 juta 255.000 dolar. Kemudian untuk beban penjualannya itu sama dengan di metode tradisional tadi, beban penjualannya itu 650.000 dan beban administrasinya itu 510.000. Untuk kalkulator matematika dan kalkulator keuangan itu sama, maka 650.000 ditambah 510.000 ini dijumlahkan dan hasilnya itu 1.160.000. Kemudian untuk mendapatkan laba bersih sebelum pajak kalkulator matematika, maka nilai dari laba kotor 41.914 juta 495.000 dikurangi dengan 1.160.000, maka hasil laba bersih sebelum pajak kalkulator matematika adalah 41.913 juta 335.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, laba bersih sebelum pajaknya itu sama dengan kalkulator matematika. Laba kotor 91.634 juta 255.000 dikurangi dengan 1.160.000, maka hasil laba bersih sebelum pajak kalkulator keuangan adalah 91.633 juta 95.000 dolar. Adapun perbedaan perhitungan laba untuk metode konvensional atau tradisional dengan metode activity based costing, untuk kalkulator matematika metode konvensional itu senilai 37.348 juta 390.000 dolar. Kemudian untuk metode base costing, kalkulator matematikanya itu senilai 41.913 juta 335.000 dolar. Kemudian untuk kalkulator keuangan metode konvensional senilai 98.398 juta 40.000. Kemudian untuk metode activity based costing
91.633.095.000. Yang diminta keempat, jika perusahaan menginginkan kontribusi margin 40%, berapakah gross profit dan net profit yang diperoleh? Yang pertama, metode tradisional. Untuk penjualan kalkulator matematika itu 83.000 unit. Ini di soal ditulis kalkulator matematika yang terjual. Kemudian untuk kalkulator keuangan, penjualannya itu atau kalkulator keuangan yang terjual itu 123.000 unit. Kemudian harga pokok penjualan ini adalah nilai CP. Untuk kalkulator matematika $450.000 dan untuk kalkulator keuangan $800.000. Kemudian untuk mendapatkan gross profit dari kalkulator matematika yaitu harga pokok penjualan dikurangi dengan penjualan. Jadi $450.000 dikurangi dengan 83.000 unit, maka hasil gross profit untuk kalkulator matematika yaitu $367.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan, untuk mendapatkan gross profit-nya sama dengan kalkulator matematika, harga pokok penjualan dikurangi dengan penjualan, di mana 800.000 dikurangi 123.000, maka gross profit untuk kalkulator keuangan adalah $677.000. Kemudian laba bersih sebelum pajak, ini di bagian ketiga tadi. Laba bersih sebelum pajak untuk kalkulator matematika itu Rp38.348.390 dan untuk kalkulator keuangan Rp99.498.040.040. Kemudian untuk penjualan atau kalkulator matematika yang terjual untuk kalkulator matematika itu 83.000 dan kalkulator keuangan 123.000 unit. Lalu untuk mencari net profit dari kalkulator matematika yaitu laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan. Jadi $37.348.390.000 dibagi dengan 83.000 unit, maka hasilnya itu $449.981. Kemudian sama dengan kalkulator keuangan. Untuk kalkulator keuangan net profit juga didapat dari pembagian antara laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan. $98.398.040.000 dibagi dengan 123.000 unit, maka hasil net profit kalkulator keuangan adalah $799.984. Kemudian yang kedua, metode activity based costing atau metode ABC. Untuk kalkulator matematika penjualannya 83.000 unit, kalkulator keuangan 123.000 unit, kemudian harga pokok penjualan kalkulator matematika $505.000, kemudian kalkulator keuangan $745.000. Lalu gross profit harga pokok penjualan dikurangi dengan penjualan. Untuk kalkulator matematika 505.000 dikurangi dengan 83.000, maka gross profit untuk kalkulator matematika senilai 422.000. Kemudian untuk kalkulator keuangan gross profit-nya itu 745.000 dikurangi dengan 123.000, maka hasilnya adalah $622.000. Lalu laba bersih sebelum pajak itu untuk kalkulator matematika 41.913.335.000. Kemudian untuk
kalkulator keuangan 91.633.095.000 dan penjualan kalkulator matematika 83.000 unit dan kalkulator keuangan 123.000 unit. Untuk mendapatkan net profitnya, maka untuk kalkulator matematika laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan 41.913.335.000 dolar dibagi dengan 83.000 unit, maka net profitnya adalah 504.980 dolar. Kemudian kalkulator keuangan. Untuk mendapatkan net profit dari kalkulator keuangan, laba bersih sebelum pajak dibagi dengan penjualan 91.633.095.000 dibagi dengan 123.000 unit, maka hasil net profit dari kalkulator keuangan adalah 744.985 dolar. Yang diminta selanjutnya itu berapakah harga transfer minimal untuk kedua kalkulator tersebut. Yang pertama, untuk harga transfer minimal metode konvensional atau metode tradisional. Untuk kalkulator matematika, harga transfer yaitu total penjualan atau kalkulator matematika yang terjual dikurangi dengan biaya pemasaran atau harga jual kontribusi margin 40%, di mana total penjualan itu 83.000 unit dikali 5 produksi per unit, hasilnya 415.000 dolar dikurangi dengan biaya pemasaran 166.000 dolar, maka hasilnya 249.000 dolar. Kemudian harga transfer minimum per unit 249.000 dolar dibagi dengan 5 unit, hasilnya 49.800 dolar. Untuk kalkulator keuangan, harga transfernya total penjualan atau kalkulator matematika kalkulator keuangan yang terjual dikurangi dengan biaya pemasaran. Total penjualan itu 123.000 dikali 6 produksi per unit, hasilnya 738.000 dolar dikurangi dengan biaya pemasaran 295.200 dolar, maka hasilnya 442.800 dolar. Kemudian harga transfer minimum per unit 442.800 dolar dibagi 6 unit, hasilnya 73.800 dolar. Untuk harga transfer minimal metode activity based costing atau metode ABC. Itu untuk kalkulator matematika harga transfernya total penjualan dikurangi dengan biaya pemasaran. Total penjualannya 83.000 dikali 6 produksi per unit, hasilnya 498.000 dolar dikurangi dengan biaya pemasaran 199.200 dolar, maka hasilnya itu 298.800 dolar. Kemudian untuk harga transfer minimum per unit 298.800 dolar dibagi 6 unit, hasilnya 49.800 dolar. Untuk kalkulator keuangan, harga transfernya total penjualan dikurangi biaya pemasaran, total penjualan 123.000 dikali 6 produksi per unit, hasilnya 738.000 dolar dikurangi biaya pemasaran 295.200 dolar, maka hasilnya 442.800 dolar. Untuk harga transfer minimum per unit 442.800 dolar dibagi dengan 6 unit, hasilnya adalah 73.800 dolar.